Halo semua, kembali lagi di Bincang Menjuru. Hari ini kita punya bintang tamu, beliau adalah seorang rohaniawan, beliau adalah hospitality trainer ya, Yes. Ko Henry ya. Ya. Nah, beliau ini banyak berurusan dengan anak-anak muda dan hari ini kita akan belajar banyak hal tentang pengalaman beliau di bidang mental health. Nah, mungkin boleh cerita kali sedikit Ko Henry tentang diri Oke. Ko Henry dan sedang sibuk apa Ya, ini? halo hari ini? semuanya, nama saya Henry. Seperti tadi yang dibilang oleh David, saya rohaniawan juga, aktivis dalam bidang spiritual, dan juga saya adalah melakukan training yang disebut sebagai trainer dalam bidang hospitality industry. Jadi saya melakukan training bagi hotel, villa, restoran atau kafe, semua yang bergerak dalam bidang jual jasa. Dan ini saya sudah lakukan tahun ke-7 Oh wow, untuk training ini. Kalau rohaniawan mungkin udah very long time ago. lifetime ya. Ya, udah cukup lama, mungkin 30 years gitu, Wow. 30 tahun. Jadi lewat pengalaman dari dua bidang ini yang ya mungkin cukup berbeda, bukan? Ya. Ya, banyak melihat perilaku manusia, melihat cara saya suka mengamati, observe. Oke. Jadi saya suka melakukan observation, baik itu dalam bidang yang spiritual, rohani, ataupun dalam bidang training. Tapi sebenarnya yang lebih seru itu yang dalam bidang training, bagaimana ketemu karyawan, staff, orang-orang yang saya training itu, melihat perilaku mereka itu, jadi tertarik sebenarnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan mental. Nah, kalau menurut Ko Henry nih, anak-anak muda sekarang kan banyak banget topik mental health nih. Ya, Nah, mental health itu apa sih sebenarnya? Definisinya gitu, mungkin mulai dari situ kali ya. nah saya sebenarnya harus jujur dulu, Ya. saya bukan belajar khusus bidang Mental health, kejiwaan, kejiwaan, ya, oke. kejiwaan. Tapi tentunya ini nyambung banget dengan trainer hospitality kali ya, Betul. karena berurusan Jadi, dengan banyak orang ya. ya, jadi pertama itu saya mesti tahu bahwa posisi saya itu kan bukan expert Oke. yang sekolah 3-5 tahun dalam bidang kejiwaan itu, tapi lewat saya otodidak belajar, baca buku, dengar, dan pengalaman dalam bidang training maupun dalam bidang spiritual itu, mental health itu adalah satu kondisi di mana orang itu sadar terhadap dirinya sendiri dan juga dia sadar terhadap orang lain. Nah, kondisi pikiran seperti ini yang kita katakan sebagai awareness, kesadaran ini, itu kan kalau dikatakan sehat berarti dia posisi netral. Oke. Ya, netral. Dia tidak condong ke sisi mana dan dia balance. Tapi mungkin ada gangguan, ada orang bilang pemicu, triggernya atau sesuatu masalah yang membuat dia akan jadi condong. Nah, itu yang mungkin kita sebut dengan ada gangguan. Oke. Dari gangguan kecil, dari tingkat yang level rendah sampai mungkin yang paling berat. Mungkin dari pengalamannya Ko Henry gitu ya. Ciri-cirinya apa sih orang yang punya problem ini? Nah, ciri-ciri dari orang yang punya, saya pribadi harus mengakui, saya juga pernah melewati, dan mungkin juga sekarang saya nggak tahu, karena orang yang mempunyai gangguan atau problem di mental itu many times itu nggak tahu Oke. kalau dia tuh punya ada gangguan. Bahkan saya lupa, seorang psikolog yang sangat terkenal sudah meninggal. Dia berkata bahwa tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar pure, murni, sehat secara secara mental. Kalau sampai ada, berarti dia orang yang sudah menyerupai Tuhan. Jadi kegilaan itu benernya setiap orang ada partai gitu, tapi insanity-nya ada. Persentasinya itu yang kita mainkan, kadarnya itu. Jangan ketinggian. Ya, itu. Mungkin hari ini ada, besok hilang, bisa muncul, tergantung triggernya. Oke. Jadi saya pun mungkin ada. Nah, saya mempelajari bahwa ketika saya misalnya ada gangguan, paling gampang itu kan adalah stres. Oke. Siapa sih yang nggak pernah stres? Iya. Stres dari hal yang paling ringan, misalnya hujan, cuaca, sampai stres uang, nggak punya duit, pekerjaan. Itu ada beberapa tingkatan orang yang kena depresi ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, pindah rumah, kematian orang yang dikasihi, sama ada satu lagi itu. Itu levelnya seperti itu. Tekanan hidup kali ya, pekerjaan. Ya, jadi orang-orang yang masuk dalam kasus-kasus seperti ini tuh biasanya pasti dia kena dengan stres tersebut. Nah,
Kalau saya pribadi pernah kehilangan orang tua saya, ya kehilangan duit juga pernah. Pasti. Itu kan semua bentuk-bentuk kehilangan ya. Iya. Kehilangan pekerjaan waktu pandemi. Biasanya orang kalau stres, ciri yang saya amati dan saya ngalami itu adalah suka menyendiri. Saya nggak tahu kenapa. Tapi orang yang kalau lagi under stress atau depresi, dia tuh seperti mengurung diri dalam sebuah kepompong. Dia langsung full, dia punya dirinya tuh out of crowd, menyendiri. Nah itu bisa ciri-ciri yang kelihatan, mulai menjauh. Bisa juga dari perilakunya mulai berubah, ya. Berubahnya gimana nih? Perilaku yang berubah itu yang tadinya mungkin ceria jadi murung, gitu kan? Perilaku moodnya, ya. Tadinya orangnya itu dia apa-apain itu tenang. Mungkin jadi tertutup kali, bisa salah satunya kali. Ya tertutup, atau gini, dia biasanya nggak sensian. Tapi baru bukan ngomong dia, ngomong sesuatu yang ada relate ke dia bisa Trigger gitu. trigger, langsung dia sensi dan dia marah. Langsung dia tersinggung. Entah langsung dia secara verbal dia ngomong balik atau dia walk out, dia pergi. Ya, bisa juga kalau kita sendiri mendeteksi diri kita sendiri adalah dari pola tidur dan pola makan kita. Nah, saya sangat mudah mendeteksi kalau saya tidur udah mulai terganggu. Biasanya itu ada stres. Nah, yang ribetnya ini, kalau kita punya stres, seringkali kita nggak tahu kalau kita punya stres. Itu yang bikin stres. Nah, setelah kita punya stres, itu yang bikin kita stres. Jadi itu sebenarnya kayak orang bilang lingkaran setan. Gitu kira-kira ya. Oke. Itu ciri-ciri untuk mendeteksi yang paling mudah. Nah, mungkin yang ahli atau dokter ya, mereka punya assessment, ya assessment untuk mengetahui orang-orang tuh sejauh mana sih tingkat kadarnya sampai. Jadi dari pengalamannya Ko Henry ini, kalau misalnya stres kan berarti kan itu normal part of life lah ya gitu ya. Saya pun pernah ngalamin. Saya pun pernah depresi gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau kita belajar tentang psikologi segala macam, kayak kalau di kasus saya tahu jawaban atas pertanyaan yang dibutuhkan gitu ya untuk saya keluar dari depression itu. But I cannot help it gitu sometimes. Tahu jawabannya tapi nggak bisa menolong. Nah itu dia. Itu menarik sekali. Jadi itu terjadi juga buat saya. Kita tahu nggak boleh gini. Iya, tapi nggak bisa. Kamu nggak boleh mikirin. Udahlah, istri saya sering kali bilang, don't overthink. Dan dia nggak usah kasih tahu pun saya sudah tahu. Ya, bahkan saya tadi sempat ngobrol sama keluarga saya bilang, tahu nggak cara menguruskan badan yang paling cepat? Bukan nge-gym, banyak pikiran aja. Kok saya tambah makan. Sebalik. Jadi kalau banyak pikiran itu bisa cepat kurus, karena itu nge-gym yang tidak pakai waktu, udah lifetime gitu. Waduh, ya, pikirannya bekerja terus. Nah, tapi itu betul, ada cenderung dia overeating atau dia less eating. Oke. Ya, pokoknya jadi polar opposite. Ya, dia ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Jadi itu nah, yang kita nggak bisa tolong diri kita sendiri, karena gini, diri kita yang bermasalah, yang sedang sakit, bahkan ada orang bilang bahwa gangguan mental atau gangguan kesehatan jiwa itu seperti otak kita tuh kena flu. Itu brain flu, istilah psikologi ini. Brain flu, seperti otak kena flu. Nah, kalau kena flu kan pasti ada gejalanya. Ya, kalau kita flu pilek secara fisik ya, kena hujan, dingin atau apa gitu kan ada ingus, meler, mata merah, bersin-bersin, batuk-batuk. Nah, masalahnya kalau mental health issue, brain flu ini nggak kelihatan, invisible. Nah, mungkin cuman dari gejala-gejala luar yang tadi yang kita sempat kasih tahu itu, bahwa dari makannya, perilakunya, moodnya, mood swingnya itu kan, tiba-tiba happy, dari beberapa menit kemudian langsung bisa sedih, menarik diri dari crowd, dari orang-orang lain. Nah, itu bisa ketahuan. Nah, memang intinya orang yang kena seperti itu dia tidak akan bisa menolong dirinya, karena yang lagi sakit bagaimana bisa menyembuhkan diri sendiri. Apalagi kalau dia nggak tahu kalau dia sakit kan. Nah, dia tidak tahu dia sakit, dia pikir dia sehat, dia mau tolong dirinya sendiri padahal dia sakit. Bingung. Nah, tapi berarti kan kalau stres itu kan semua orang pasti ngalamin kayak gitu ya. Nah, gimana caranya untuk bisa memanage stres dengan baik? Nah, ini pertanyaan yang saya juga lagi cari jawabannya. Oke, tips yang saya sudah praktek ini. Jadi saya pernah mengalami satu masa, itu ada hubungannya waktu itu dengan waktu pandemi, waktu COVID ya.
Ini saya kena anxiety. Saya pakai cara ini. Stres itu kan pasti ada berhubungan dan selalu berhubungan dengan pikiran. Iya. Ada apa ya? Ada message, ada discussion, ada conversation, pembicaraan dalam pikiran. Self talk maksudnya ya. Self talk. Yang self talk ini yang negatif maksudnya. negatif ya. Dan itu kan sangat cepat sekali. Bahkan ada yang bilang tuh dalam 1 menit itu bisa 300 kata. Bahkan itu kan bisa berupa image. Dia bukan hanya verbal tapi dia berupa image. Nah, ini kan berseliweran cepat, ya, cepat banget. Terus itu anxiety muncul, jadi sesak napas, atau rasa apa namanya mau mati, impending doom itu. Iya, jadi rasa, waduh, ini kayaknya hari terakhir nih. Nah, saya melakukan adalah saya muntahin keluar dan gimana maksudnya? saya ngobrol sama orang lain. Oh, membahas anxiety-nya itu atau gimana? Yes. Oke. Saya panggil istri saya. Entah dia mau denger atau nggak mau denger, terserah. Yang penting gue mau muntahin dulu nih. Karena saya ceritain, aduh, aku rasa takut nih. Apalagi kalau udah mau maghrib itu kan, mulai gelap. Itu muncul. Muncul tuh dia cuma berupa sebuah kalimat. Kayaknya hari ini terakhir deh. Gitu aja. Itu berarti irrational fear kan ya, rasa takut yang nggak masuk akal. Nah, memang semua kan tidak ada penyebab yang pasti. Biasanya kan semua itu bukan fakta yang sebenarnya kan. Itu kan cuma main trik kita aja. Irasional kan berarti. Irasional yang tidak logik banget gitu kan. Ya. Kayaknya hari terakhir. Nah, itu langsung saya panggil saya ceritakan apa yang saya rasakan. Nah, itu bisa 50-60% tuh kempes. Sesaknya itu. Apa itu kan kayak gas, kayak gas gitu. Itu apa yang ngomong doang, apa yang bikin kempes tuh istilahnya nasehatnya? Enggak. One way aja nih. Saya mendapati bahwa orang-orang ini sebenarnya pertama tuh mereka nggak perlu nasihat. Mereka perlu muntahin keluar. Saya pakai istilah muntahin ya. Keluarin dari chest dari darah tuh dikasih out gitu, kasih keluarin. Aku rasa gini. Dan ini mesti ya sekali lagi yang kita muntahin ini kan orang yang bisa dipercayai. Iya, tentunya. Ya kan jangan sampai ada muntahin ini dia pergi cerita keluar. Itu pastor gila lu mau bunuh diri aja. Kan jadi rame kan. Nah, saya ceritain buat istri saya apa adanya bahwa saya rasa begini. Nah, itu seperti waktu saya cerita itu saya juga tanpa sadar memberitahukan diri saya sendiri bahwa it's okay. Ya kan, kamu merasa seperti ini ya wajar. Ada orang yang mendengarkan dan itu menolong banget untuk dia punya tekanan pressure-nya itu turun. Itu bisa 50% sampai 60%. Nah, setelah itu baru saya bermain dengan pikiran saya itu kan saya mesti memberitahukan pikiran saya yang irasional tadi kan. Masa kamu pekerjaan belum selesai, tugas belum selesai, macam-macam lah kita bisa. Jadi yang saya pelajari gini, selalu behind every stress trigger ya, itu dia come out dengan statement. Pasti ada statementnya. Ya, sebuah message, sebuah statement yang kita believe, yang kita yakini. Either wrong atau terserah. Wrong atau truth. Kan pikiran kita nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak. Tiba-tiba ya keluar kan. Terus pikiran kita juga nggak bisa bedain mana yang sudah, mana yang belum. Loh iya dong. Pikiran kita nggak bisa tahu ini masa lampau atau masa akan datang. Dia lihatnya itu sama semua. Jadi ada orang kan bisa kayak hidup di masa lalu. Ya, kita lihat kan, ya elah udah lupain mantan lu. Tapi dia berasa kayak masih sekarang. Experience-nya dia sekarang gitu ya. Karena pikirannya nggak bisa bedain. Dia nggak bisa kenal tenses. Bentuk waktu tuh pikiran nggak tahu. Ini kan sesuatu yang imajiner. Ya kan? Nah, saya mesti mulai pilah-pilah tuh yang irasional, yang imajiner, yang mana. Terus saya kasih tahu, kan saya masih punya anak, masih ini Tuhan masih mau pakai, hidup saya masih berguna buat orang. Nah, itu self talk yang untuk nah ini yang mungkin banyak orang itu tidak mengerti. Mereka coba delete, menghapus statement-statement yang salah itu. Unthink maksudnya, unlearn gitu? Iya, di-delete, dihapus, ditolak, di-deny. Semakin deny, makin kencang. Semakin delete, dia semakin tulis lebih pikirin terus, lebih tajam, lebih keras, lebih obvious, lebih nyata. Yang kita buat adalah replacing. Menggantiin, karena itu kan statement. Nah, kita mesti timpa dengan statement yang lain. Yang lebih kuat lah ya. Ya, kalau boleh saya kutip misalnya dari Alkitab misalnya.
Alkitab banyak menulis mengenai orang yang self-talk. Ada. Contoh Raja Daud. Raja Daud self-talk. Hai jiwaku. Oke. Mengapa engkau tertekan? Lah itu pertanyaan dia ngomong sama siapa? Dia stres berarti. Jiwaku berarti dia Dia ngomong dirinya sendiri ya. Dia tulis. Aku pernah stres ya, musuh mengepung ya. Aku nggak ada way out, nggak ada jalan keluar. Terus aku tulisin, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Nah, ada juga cara yang ditulisin. Itu cara muntahin ya kan? Oke. Jadi dia bikin jurnal. Kalau saya sih malas nulis, saya dengan muntahin langsung aja. Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, itu self talk yang mungkin ada orang yang pikir, Pak, apakah itu benar nggak self talk loh? Kalau misalnya dia dia Nasrani atau dia Kristen kan ada. Di Alkitab juga ada, bahkan mungkin psikolog atau para dokter jiwa pun tahu bahwa self talk itu sangat penting, dan kita setiap hari sadar atau tidak sadar kita self talk. True. Saya self talk. Misalnya ini baru saja nih saya self talk. Aku mau ngomong ini ya. Itu udah self talk. Yeah. Dan itu terjadi very fast, sangat cepat sekali. Unconscious mind, bro. Itu terjadi di bawah alam bawah sadar dan spontan. Ini menarik ya, kalau misalnya orang tuh kalau dibilang jangan mikirin sesuatu, dia malah mikirin itu kan. Misalnya, jadi jangan mikir gajah. Jangan mikir gajah. Mikir merah. Karena benernya pikiran itu nggak bisa delete tadi itu ya, hapus itu nggak bisa ya. Jadi manusia itu kalau di kata larang itu malah itu. Itu kan cerita di Taman Eden misalnya. Kenapa larangan cuma satu? Ya. Malah satu itu yang dilanggar. Kalau larangan 10, lu langgar satu ya nggak apa-apa. 10 soalnya. Satu itu kan sama seperti kita punya anak. Jangan dipegang. Ya. Itu kotak itu Bapak nggak mau ya. Dedi nggak mau kamu buka. Percayalah. Pasti dibuka. Buka. Human nature ya. Ya, manusia itu kan ada kayak sifat curiosity-nya, penasaran. Kenapa nggak boleh buka? Apa sih? Kecenderungan inilah yang dia. Ya itu bisa juga dengan kecenderungan untuk dia rebel. Manusia itu kan bawaannya itu kan suka melawan. Makanya sampai orang bilang ya peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah ini berarti kan salah satu caranya berarti kan untuk ekspres dirinya dengan perkataan, entah ngomong sama orang, entah nulis gitu ya. Nah tapi bagaimana untuk supaya mental resilience-nya tuh bisa dibangun? Karena kan itu kan cara manage stres kan. Tapi tentunya kalau mental strength-nya lebih kuat kan dia nggak mudah stres gitu. Nah, menurut Ko Henry tuh gimana cara mereka ngebangun mental resilience? Membangun imunnya. Iya gitu. Karena kan kalau nggak dengan tingkat stres yang sama dia akan stres terus kan. Tapi kan harusnya kan di build up gitu. Sesuatu kekuatan yang baru biar nggak stres. Jadi ini sekali lagi apa yang saya pelajari, yang saya baca ya. Iya. Bukan apa yang saya sekolah karena saya Iya. Tapi sekolah kehidupan kan banyak pengalaman. Jadi seperti mungkin imun tubuh kita secara fisik. Kita bangun dengan makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, tidur yang cukup, berolahraga dan segala macam. Saya rasa mental health pun seperti itu. Saya pribadi tidur nggak cukup, saya uring-uringan. Oke, lebih gampang cranky ya. Iya, siapa aja mungkin begitu. Saya pun gitu sih. Iya kan? Tidur kurang, larinya ke kejiwaan. Betul kan? Sakit gigi pun bisa lari ke kejiwaan. Ya, orang coba sakit gigi. Itu langsung senggol gue bacok lah. Hormonal juga bisa kalau wanita ya. Saya wanita. Hormonal, wah jangan coba-coba sentuh. Itu macan lagi tidur. Lu mati lu. Nah, jadi tidur misalnya. Ada makanan-makanan tertentu pun mempengaruhi ke sana. Yang mungkin secara tidak langsung atau langsung. Yang ke hormon, kemudian dari hormon lari ke isu mental. Ya, mungkin kelebihan manis, gula dan segala macam itu kan bisa. Jadi dari pola tidur, terus pola atur waktu. Jadi itu sebenarnya banyak sekali area-area yang sehari-hari dari pola tidur, pola makan, pola waktu yang diatur ya. Contoh, ini saya. Penundaan. Procrastination. Iya, itu bisa bikin mental health issue. Udah tahu nih, lu kerjain sekarang supaya nanti di sana nggak keburu-buru. Tapi kita tunda kan, kita prokes. Begitu hari hanya stres. Ada lagi yang muncul tugas yang lain misalnya kan, akhirnya ada double atau triple mungkin muncul.
kita stres uring-uringan, waduh siapa yang dekat sudah kena semprot semuanya kan. Nah itu sebenarnya sesuatu yang kita sudah bisa anticipate sebelumnya. Nah itu yang saya bilang mungkin membangun resilience atau imun itu ya dari waktu. Udah tahu ini kalau misalnya bisa memicu terjadi hal seperti itu ya dia membuat antisipasi dari sekarang. Jadi ya imun itu bisa dibangun dengan mengelola. Jadi stress management ya. Iya, stress management karena salah satu untuk mengelola emosi itu katanya gini. Lu aware dulu. Kamu bisa sadar dulu. Ada, sadar kan? Oh iya, saya punya. Karena gini, kalau kita nggak sadar, nggak bisa diobatin. Nggak bisa diapa-apain. Orang pingsan, dia nggak bisa apa-apain. Karena nggak sadar. Dia mesti sadar dulu. Sadar punya, oh saya punya ini. Oh saya kok sekarang cenderung cranky ya. Mood swing ya. Itu sadar dulu. Kedua baru di manage. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa manage. Nah manage ini bisa faktor dari diri sendiri atau dia butuh pertolongan orang lain. Jadi selalu saya punya prinsip kalau Anda sakit, Anda tidak bisa mengobati diri sendiri, harus butuh orang lain. Karena kenapa? Kita sakit. If you broken, kalau Anda rusak, Anda tidak bisa memperbaiki yang rusak dengan rusak. Anda harus cari yang di luar sana bantuan. Nah makanya yang mental issue seperti ini, itu yang saya bilang kayak lingkaran setan. Dia tarik diri menyendiri, padahal dia butuh pertolongan. Tambah dalam lah. Tambah down, tambah tenggelam, tambah sendiri. Nyungsep. Selesai. Tapi ini menarik nih, karena saya waktu itu ada nonton podcastnya JRE gitu ya. Dia tuh ngediscuss, dia bilang gini, Amerika itu kan istilahnya anak mudanya paling sering yang ke psikolog gitu ya. Secara presentase anak mudanya paling sering psikolog. Iya, visit psikolog gitu. Karena kan udah mereka bisa sadar mereka punya problem mental health, mereka ke psikolog, terus mereka terima counseling, mereka juga butuh diobatin, dikasih obat. Tapi tingkat depressionnya itu paling tinggi gitu. Nah, kenapa gitu? Nah, ini satu penulis buku ini, saya lupa namanya, dia perempuan itu, dia bilang salah satu alasannya adalah because they keep telling people about their problem gitu. Jadi ketika dia ngomongin terus problemnya diulang-ulang, problemnya grow bigger gitu. Padahal dia visit psikolog. Iya, jadi waktu dia ngomong sama psikolog, gitu kan dia ngomong nih. Tapi dia mikirin problem itu diceritain temennya, cerita-cerita, jadi karena dia omongin terus itu jadi bigger tuh gimana menurut? Nah ini sebenarnya menarik kan waktu dia visit psikolog kan mesti kasih dia advice. Don't tell anybody repeatedly about your problem. Kayak gitu. Harusnya kenapa orang itu masih dia retelling terus ke teman-temannya itu kan apakah advice-nya nggak nyampe atau tidak ada advice sama sekali kan kita nggak tahu. Tapi tergantung ya ini sekali mungkin bisa karena itu kalau dari penulis buku itu bilang karena dia terus berbicara sehingga membangun balonnya kan tambah besar. Iya, jadi masalah yang kecil jadi besar gitu kan. Dia tiup terus, tiup udaranya makin banyak, balonnya tambah gede. Bisa juga. Tapi di sini saya juga bisa mengatakan bahwa sejago-jagonya psikolog atau psikiater, they have their own problem. Ini benar. Even Sigmund Freud juga a bit off. Unik. Makanya kita pikir dia punya solusi, ternyata dia punya problem daripada kita. Cuma nggak ketahuan aja. Nah jadi disitulah kita bisa lihat bahwa you cannot fix something yang broken using something broken. Nah kita harus menyadari bahwa semua manusia itu ada yang tadi dibilang ada sisi kegilaannya yang mau besar atau kecil. Dengan kata lain kita semua tuh broken. Either kita broken in the family, broken dalam financially atau ya dalam yang itu Anda akan menyerang ke jiwa masing-masing ya. Jadi di sini saya boleh katakan bahwa setelah tadi dia retelling terus masalah dia sehingga balon itu jadi besar, tapi juga mengingatkan kita bahwa mencari bantuan di manusia itu sangat terbatas. True. Karena satu waktu pun yang semua orang butuh Tuhan intinya. Ya, dia akan mentok juga di sejago apapun itu psikiater. Kan kita udah tahu ada hamba Tuhan yang anaknya juga melakukan suicide, ya kan, bunuh diri dan mental health issue banyak. Apakah tidak ada psikiater yang anaknya juga mengalami masalah yang sama? Ada. Jadi kan itu membuktikan bahwa manusia itu tidak ada yang benar-benar bisa memberikan pertolongan yang sempurna. Dan itu mengingatkan kita bahwa akhirnya kita harus mencari yang di atas yang lebih jauh dari manusia, kita sebut Tuhan.
Betul. Nah, itu saya mempercaya itu karena kalau kita terus hanya mengharapkan, saya nggak bilang itu salah, ya, karena saya pribadi tidak menentang psikologi atau orang-orang yang dalam bidang tersebut, karena kita butuh mereka belajar gitu. Tapi kita harus menyadari bahwa itu ada batasnya juga. Mungkin ini menarik, tadi kan Ko Henry bilang kalau manusia itu broken, dan berarti kan harus dibenerin. Kalau dibenerin dia harus tahu yang benernya kayak apa kan. Makanya karena manusia itu ciptaan Tuhan, itu penting sekali untuk make sure terkonek sama yang nyiptainnya. Ya. Biar tahu yang benernya kayak apa. Jadi kita harus menyadari pertama dulu bahwa tidak ada manusia yang masih utuh. Yang tadi istilahnya masih sane, masih normal. Ya. Terus yang masih yang tidak terkontaminasi nggak ada. Semuanya terkontaminasi. Sehingga di sini kita bisa menyadari bahwa kalau waktu kita seeking help buat para ahli tersebut, ya kita nggak bisa menaruh 100% ke orang, pengharapan kita, ekspektasi kita kepada orang tersebut. Karena kenapa? Waktu mungkin advice-nya dia atau dia punya obat, dia punya prescription-nya yang tidak bisa menolong kita, itu nanti bisa menjadi stres yang lain lagi, menjadi tekanan yang lain, pressure yang lain. Dianggap itu nggak ketolong lah ya. Ya, nanti kita menyalahkan, waduh nggak bisa, dan kita akhirnya lose hope. Nah, jadi memang betul dalam Alkitab juga bilang jangan menyandarkan pengertianmu kepada manusia. True. Bukan kita nggak boleh cari dokter, enggak, tapi menyandarkan semua ekspektasi kita, pengertian kita kepada manusia dalam artian cuman ini aja nih. Karena ada selalu yang lebih tinggi kan. Bahkan orang yang kita andalkan dia bisa kasih jalan keluar, dia mungkin sedang juga mencari jalan keluar. Jadi siapa yang mau cari jalan keluar? Ya? Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa memandang ke atas, mencari bantuan kepada Tuhan. Jadi istilah itu di bawah matahari dan di atas matahari. Yes. Di bawah matahari itu raja yang paling kaya, raja yang paling bijak itu mengatakan sia-sia. Semua sia-sia. Kenapa ya itu? Kita hidup dalam sebuah dunia yang broken, yang udah rusak, yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Nah, kita mesti cari yang above the sun, yang di atas matahari. Itu kembali kepada keyakinan, kepada hubungan, kepada pengenalan kepada Tuhan. Bahwa selama saya buat segala upaya ini, saya harus ingat bahwa pengharapan saya tidak taruh kepada manusia tetapi betul. Nah, ini di anak-anak muda zaman sekarang tentunya tidak terlepas dari sosial media kan ya. Ya. Nah, menurut Ko Henry ini sosial media ini gimana? Nah, anak saya suka main gadget. Jadi saya melihat bahwa saya lihat anak saya misalnya, dia main gadget. Saya bisa menyimpulkan bahwa gadget buat dia itu musuh dan sekalian juga teman. Baik dan sekalian juga buruk. Oke. Kenapa? Dia jadi cerdas, jadi banyak pengetahuan yang saya juga nggak tahu dia bisa tahu. True. Tuh. Dari gadget. Tapi sisi buruknya dia main gadget sampai lupa belajar, makannya jadi awut-awutan, jam makannya jadi tidurnya jadi malam, ya kan? Waktunya cuma dihabisin. Nah, itu sisi buruk. Jadi ini sebenarnya hal yang apa ya? Yang dilema. Kita dibombardir dengan sosial media, dengan gadget ini, informasi yang di dalamnya ada yang menolong kita, tapi secara bersamaan dengan platform yang sama, dengan alat yang sama juga merongrong kita. Ya kan? Misal, itu yang paling gampang, yang paling sering dipakai contoh. Dia sih nggak pernah kepikiran mau jalan-jalan ke luar negeri. Tapi karena dia lihat sosmed, teman-temannya lagi shoot, dia lagi IG story, lagi main ke Singapura. Nah, aduh, enak banget ya. Nah, itu kan bikin lagi pengen ke sana. Ya mungkin dia punya uang nggak cukup. Udah pinjol dulu dah. Nah, kan dia nggak tahu itu. Biasa kartu kredit, bayar beli tiket, cicilan dan segala macam demi untuk mau seperti itu. Nah, tapi satu sisi ya itu ya, sekali lagi sosmed memberikan kita informasi bahkan mengenai kesehatan mental, tonton aja di banyak sekali ya. Banyak sekali advice-nya bagus-bagus. Iya.
dari yang salah sampai yang benar juga ada. Yang gila beneran juga banyak. Sampai gila yang beneran, yang ngomong sampai kita nggak tahu ini bener apa enggak. Nah, ada juga. Nah itu yang jadi. Nah berarti ada di mana bukan sosmednya? Ada di pemakai sosmed. Filternya apakah kita bisa menfiltrasi, memilah mana yang benar, mana yang enggak? Karena gini kan sekarang fenomenanya itu kan mereka ada sesuatu yang mereka idolakan kan, baik itu artis lah, gaya hidup atau whatever itu gitu. Sedangkan itu kan misalnya contoh yang anak muda sering problem itu kan body dysmorphia ya. Nah mereka nggak suka bentuk badannya kan, karena mereka compare dengan bentuk apa badan yang mereka lihat. Sedangkan yang mereka lihat itu either di-generate by AI atau karya daripada ahli bedah gitu. Bisa. Nah tentunya kan itu mereka nggak bisa obtain kayak begitu dan mereka nganggap diri mereka jelek karena nggak bisa itu menurut Henry. Jadi kalau itu ya, itu kan hampir mirip-mirip dengan tadi jalan-jalan. Cuman bedanya badan. Kalau ini lifestyle, ini body style. Ya kan? Body style. Waduh, pinggang 48. Kurang ramping lah. Saya 84, dia 48. Ya kan gitu kan. Jadi akhirnya kita sebenarnya bukan masalah bodinya harus comparing. Nah, comparison. Isunya terbesar itu adalah dia mengcompare. Karena waktu tidak ada sosmed itu, dia kan fine-fine aja. Nah, itu. Dengan bentuk tubuhnya dia happy, ya. Mau kemana aja dia pakai baju pede-pede aja, ya, dia nyaman. Tapi karena comparing itu muncul, dia akhirnya jadi merasa, gue jelek ya. Ternyata yang bagusnya tuh kayak seperti itu. Nah sekali lagi, kita mau buat bagaimana ya? Pertama, lu jangan lihat. Yang paling gampang kan gitu aja. Lu jangan lihat. Kalau sampai lihat? Kalau lu sampai lihat, nah sekarang berarti kan balik lagi ke pikirannya dia. Dia filternya gimana, jadi mungkin saya juga melakukannya. Apa yang kita lihat, kita nggak cerna, kita langsung telan. Padahal harusnya kan di-digest. Nah ini butuh kedewasaan nih, maturity. Jadi mungkin ternyata dalam membuka sosmed itu perlu maturity. Makanya kenapa yang paling sering disecar itu adalah anak-anak. Karena kemampuan dia untuk memilah itu kan tidak ada. Dia telan, nggak punya nih. Nah bagi yang mereka yang body shaming atau apa yang merasa tubuhnya tidak seperti yang ideal yang dia pengen itu, dia nggak pilih. Dan problemnya sekarang sosial media itu algoritmanya akan menyuguhkan itu terus karena dia suka lihat gitu. Jadi dia akan dorong terus konten yang seperti itu. Seperti itu dan korban semakin banyak. Nah itu kan kayak lingkaran setan ya. Ya itu yang teman saya kemarin bilang, kita nggak bisa lagi mulai sapat yang telur mana ayam mana. udah nggak ketahuan. Tapi naik punggung singa lah. Iya. Saya rasa gini. Kalau mau sampai main ke sosmed, kayaknya mesti siap dulu deh. Masalahnya kan kita pikir, ini kan cuma hiburan. Awalnya healing time. Tapi ternyata yang ada di sosmed itu butuh preparasi, persiapan. Kan itu kan ada konten-konten yang saya kalau sering buka tuh dia gini. Dia kasih gelap. Dia tulis apa ya? Klik baru bisa lihat. Apa tuh ada warningnya tuh. Oh iya. Karena ini sensitive konten. Sensitive konten. Bisa ada darahnya kah, atau sadis kah atau apa. Nah itu kan dia masih tahu kita kan. Lu siap nggak? Itu kan intinya gitu. Lu prepare nggak? Tapi itu balik lagi kan itu. Kalau dibilang jangan dibuka. Nah saya tuh begitu. Apaan sih? Apaan sih kan penasaran kan? Mual. Jadi penasaran kan? Aku udah bilang. Iya, jadi penasaran tapi kan. Iya. Jadi itu sebenarnya bagus sebenarnya memberikan signal atau warning kepada precaution kan kepada yang mau membuka. At least kamu siap nggak bermain yang orang bilang surfing di dunia maya ini. Orang surfing di Bali pakai ombak besar aja sudah mesti prepare. Karena ombak itu akan bisa menelan dia kan. Saya rasa analogi itu bisa dipakai juga untuk surfing di dunia maya. Wah satu waktu dia udah lost. Dia udah hilang dalam dunia maya. Sampai dia nggak bisa bedain mana yang real, mana enggak. Mana yang imaginary. Karena bahkan ada orang yang driven to suicide gara-gara komen. Nah itu kan sedih banget. Itu kan belum siap. Nah iya. Dia belum siap. Betul. Dan
ya ini mungkin target mereka untuk bikin game siap itu supaya algonya tuh tambah naik. Tambah ditonton kan, dikejar terus diikuti. Itu dia makanya kan. Jadi itu kayak lingkaran setan bisa dibilang. Iya. Jadi kita juga heran ya. Kita ini suka cari penyakit. Udah tahu ada penyakit di situ, lu cari penyakit. Tapi human gitu gak sih? Jadi ada pendapat yang bilang kalau misalnya kita bisa create paradise lah ya, di mana semua needs-nya itu di-fulfill. Manusia itu bakal create problem just to have something to do aja gitu. Karena manusia kan troublemaker. Jadi kalau dia nggak bikin trouble, kalau dia nggak fix thing nggak bisa. Dia belum apa tuh utuh. Belum merasa manusia, saya harus bikin trouble. Jadi kalau ada trouble dia fix it tuh dia suka gitu. Kalau nggak ada problem dia ini pusing. Bisa. Nah ini tentunya ini mental health kan anak-anak muda ini kan banyak yang ngalamin ya. Nah mungkin ini nasihat buat orang tua tuh gimana untuk supaya ngebantu anak-anak deal with ini mental health mereka gitu. Ya, kalau mereka punya issues. Kemarin tuh saya ketemu teman saya ini yang dia memang bidang ilmunya di sana. Dia kasih sebuah tips ya, which is good, bahwa untuk supaya kita bisa dengan anak kita bisa menceritakan apa yang terjadi dalam diri mereka tentang mental health itu tuh adalah dia kasih tipsnya gini, kita harus mancing dengan cara bukan kita begini, ini saya juga pernah melakukannya, kamu ada apa sih, ceritain dong ke Daddy, ayo apa itu tambah nggak ngomong. Yang saya lakukan, yang tips teman saya ini adalah kita yang harus pertama kali cerita dulu pengalaman kita. Jadi juga stres nih, banyak pikiran ini, anxiety itu kan. Jadi perlu tenang, perlu ngobrol. Nah, waktu kita kirim pesan seperti itu, di dianya, oh ternyata orang lain juga alami. Gua nggak sendiri lah ya. Something like naik gua aja. I'm not the only one. Iya, I'm not the only one. Jadi juga dia aja pester ngalamin. Nah di situ nanti dia akan cerita. Yang penting kita kasih jembatan itu berupa kita sama. Kita open up dulu lah ya. Ya, kita vulnerable, kita rapuh juga. Semua orang tuh bisa ngalamin. Karena ya, orang kalau ngalamin mental health issue, mungkin dia berpikir hanya dia yang ngalamin. Oke. Bahwa dia yang paling parah, ya dia yang paling victim, dia yang paling korban, dia yang paling sakit gitu. Nah, ini yang salah satu yang kalau sebagai pendidik atau orang tua kita mesti tahu bahwa kita sama. Ceritain persoalan kita, masalah kita, dengan harapan dari situ dia akan terbangun trust dan dia bisa, oh ternyata belajar open up lah ya anaknya. Daddy juga ngalamin atau orang tua saya juga ngalamin, saya cerita. Karena sering kali gini ya, saya dulu gitu ya waktu kecil, kalau saya cerita itu saya takut dimarahin. Nah, itu gimana orang tua? Karena tadi kan Ko Eri bilang kalau misalnya dalam sosial media itu harus siap bersosial media kan. Nah kalau misalnya dia open up ke anaknya dan anaknya open up ke dia, orang tua juga harus siap menerima apa yang dia open ini. Karena sering kali nggak siap gitu. Jadi orang tua itu kan, kalau saya misalnya anak saya cerita, kita dengar dia bukan dengar untuk dengar, tapi dengar untuk membalas, untuk merespon. Nah ini kan keliru. Kenapa? Karena dengan tanpa sadar kita udah punya pemikiran gini, statementnya gini, gue lebih tahu, gue lebih pengalaman, gue hidup di dunia ini lebih lama daripada lu, umur gue lebih tua. Lu mesti dengerin gue. Lu mesti dengerin gue. Jadi kondisi seperti ini ya, status pikiran seperti ini itu membuat waktu dia ngomong kita bukan mau dengerin, kita dengerin untuk mereply, bukan to understand, bukan untuk mengerti, memahami dia. Bahkan mungkin dia cerita itu pun dia nggak minta nasihat kita, dia pengen didengar doang. Saya cuma mau cerita. Udah Daddy, nah Daddy mau kasih tau, nggak usah, saya udah lega. Nah kita kan sok tahu kadang-kadang kan. Iya. Itu seperti itu. Nah, tentunya kan orang tua yang model terbuka itu kan di zaman sekarang agak-agak jarang ya ditemui ya. Nah, bagaimana kalau orang tuanya tipe yang old school lah, yang bukan tipe seperti itu? Tentunya anak kan sangat sulit mengubah orang tua. Papi harus belajar terbuka. Oh, gimana bisa ngomong gitu kan? Itu gimana caranya? Jadi orang tuanya old school lah. Karena old school mana ada yang tipe-tipe gitu kan? Karena saya bukan tipe old school.
Orang tua saya old school. Ya, jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka jadi old school itu seperti apa. Mungkin mereka jadi seperti itu karena didikan orang tua. Di atasnya lagi sebelumnya gitu. Ini kalau mau tarik nggak tahu nih sampai kemana ujungnya kan. Ini kan cuma turun temurun yang tanpa sadar diwariskan, diturunkan, ditularkan kepada generasi di bawahnya. Jadi kan ada 3 hal tuh, pola asuh, asi, dan asa. Apa lewat kasih sayang, ya, lewat asihnya, terus asuhnya lewat didikan, ya kan, lewat asa itu didikan, asuh itu lewat ini. Di guiding, dituntun, ya, mana yang benar itu, diarahkan. Nah, itu bisa menularkan sesuatu. Terus juga ada lagi gini, dari orang tua kita, sesuatu yang diomongin itu berulang-ulang. Itu kan nempel. Ya kan? Misalnya salah satu yang old school tuh anak cowok nggak boleh nangis. Itu zaman-zaman itu kan. Iya. Harus man gitu. Iya, Man, don't cry. kamu mesti jadi manly, kamu mesti jadi pria. Dia kalau cowok jangan nangis, ya, nanti cengeng, ya, lembek lu, udah. Nah itu kan turun. Begitu saya punya anak saya nangis, itu spontan, jangan nangis. Nah itu kalau buat saya orang tua tuh harus banyak belajar dengan perkembangan zaman ya. Jadi kembali lagi tadi sosmed. Yeah. Sosmed ada supaya kita belajar. Jadi buat saya sosmed itu mungkin seperti pisau ya. Netral basically ya. Anda mau pakai potong sayur atau Anda pakai potong jari Anda sendiri. Depends on you. Jadi kalau Anda pakai untuk potong sayur, Anda makan sayur, Anda sehat. Sosmed udah banyak. Mungkin dulu mau cari buku tentang parenting susah. Sekarang banyak banget ya konten parenting. Satu tombol itu keluar tuh parenting, mau bentuk dalam PDF ke, mau dalam bentuk visual ke, atau audio saja. Banyak. Betul. Tapi yang saya heran nih, kenapa orang tua hanya nonton TikTok, udah masukin keranjang, udah di check out belum? Keranjang kuning. Itu yang ditonton. Belanja ya. Ya, sama orang tuanya yang ditonton itu sudah check out belum, Bu? Silakan masukin keranjang, hari ini ada diskon besar, ya, ambil vouchernya jangan lupa. Padahal ada satu beban yang besar, tanggung jawab yang besar, dia harus yang belajar. Lebih berfaedah. Iya. Padahal itu kan cuma dia satu kali klik kan pindah ke yang bermanfaat. Nah, ya memang belajar juga bermanfaat sih kalau dia belanja buku untuk dibaca kan. Tapi ini tinggal satu klik, mungkin YouTube yang tentang parenting atau bagaimana memahami anak zaman now gitu kan. Tinggal klik aja coba. Cuma ya itu sekali lagi, ya manusia itu kalau dia nggak bikin trouble dia mungkin nggak enak kali ya. Udah. Ya itu yang cenderung manusia ya, ini bisa nggak tahu lah, ini nanti netizen yang sendiri mempertimbangkannya. Kita cenderung tuh suka merusak diri kita sendiri tanpa sadar. Lewat tontonan, lewat makanan, betul? Lewat pola hidup kita, kita punya tendensi hancur, yes, self destroy. Kita pikir enggak, tapi iya. Kita nggak mau gitu malah dilakuin. Iya, jadi kemarin saya lihat di mana tuh. Jadi misalnya kamu main sosmed, kamu nggak tahu bahwa itu merampas waktumu, bukan sosmednya, tapi dia menghabiskan waktumu. Nah, waktu ini kan yang lebih berharga daripada sosmed itu. Waktu itu bukan kuota internetnya, tapi waktu kita yang sudah tersedot habis. Nah ini nih, itu kan termasuk salah satu bentuk self destroy. Karena waktu itu kan bisa dipakai buat yang lain, dan waktu itu nggak akan kembali. Bahkan ada seorang hamba Tuhan bilang begini, dia waktu ngomong saya nempel banget tentang waktu ya. Tuhan tuh mengampuni, tapi waktu tidak pernah mengampuni. One way. God forgives, but time doesn't forgive. Waktu nggak pernah mengampuni. Nah, ini kalau buat anak-anak yang orang tuanya nggak bisa belajar atau nggak mau belajar gitu ya, apa yang mereka mesti lakuin ya? Karena either way mereka mesti get help kan ya. Gitu. Maksudnya orang tuanya nggak mau belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Iya, dan mereka punya mental health issue, tapi mereka nggak bisa cerita ke orang tua. Nah, ini maksudnya dari sisi mana? Orang dari tua dulu. Dari sisi anaknya nih. Kalau itu orang tuanya kan harus belajar. Cari pertolongan di luar. Nggak bisa dong. Iya. Kita nggak bisa look up untuk satu yang kita tahu nggak akan pernah ada hasilnya. Dia pasti keluar. Nah ini yang berbahayanya waktu dia cari yang keluar. Ke siapa dulu kan itu? Ke siapa dulu dan benar apa enggak? Nah itu.
Kalau dia jatuh di komunitas yang baik ya sudah. Nah disinilah peranan daripada komunitas-komunitas seperti gereja, ya komunitas pertemanan, cell group atau komsel itu tuh sangat penting. Dari teman itu dia seeking help atau dia mencari pertolongan keluar, itu komunitas itu siap. Makanya kita kan ya itu teman itu sebenarnya ada buat itu. Bukan teman ada tuh buat makanan di mana yang enak ya. Ya ada kuliner baru nggak? Bukan. Jadi waktu dia mencari pertolongan itu. Jadi saya rasa kumpulan teman itu sangat penting. Bahkan ada yang ngomong begini kan, kamu nggak usah kasih tahu siapa dirimu. Kamu ceritain saja teman-temanmu siapa, saya bisa tahu siapa dirimu. Itu kan sebuah quote yang memberitahukan bahwa betapa pentingnya itu teman. Karena kita bakal di-identify sesuai dengan kita punya sosial. Di-edify, ya, dikasih hal yang baik itu lewat pertemanan. Jadi dengan kasih tahu teman, kita bisa tahu lu sehat mental apa enggak. Bahkan mungkin mental health issue ini bisa datang dari teman. Yang salah maksudnya. Yang dibilang bahwa pergaulan yang buruk itu kan bisa merusak sesuatu yang baik. Termasuk mental. Ya, misalnya dia ada di pergaulan yang teman-temannya itu semua suka speech-nya itu negatif. Body shaming misalnya tadi kan. Wah lu jelek lu. Walaupun dia ngucap itu sampai bercanda. Iya, tapi udah kena nah sekali nggak apa-apa. Trigger Berkali manusia itu kan nggak bisa yang sesuatu pesan yang disampaikan berulang-ulang. Itu langsung nempel di sesuatu yang berulang itu pasti nempel di alam bawah sadar. Mengapa di Alkitab orang Yahudi itu disuruh mengajar anaknya berulang-ulang? Buat apa? Buat saya pakai bahasa yang lebih umum. Brainwash. Itu brainwash. Something yang salah, saya mau timpa sekarang dengan sesuatu yang something yang benar. Karena itu benar loh. Karena yang di Amerika tuh yang school shooting itu, sebelum dia ngelakuin school shooting itu, dia udah membayangkan ratusan jam di pikiran dia gitu. Sebelum dia benar-benar actually lakuin. So memang repetition itu bakal lead to action gitu pasti. Jadi repetition itu bisa membuat orang jadi, kan bilang if you want to be a skillful person, kamu mesti habisin 10,000 hours. Ya. Buat apa? Repeat. Jadi kesempurnaan itu muncul waktu dia repeat. Nah ini dalam hal skill, tapi dalam hal pikiran juga sama. Waktu dia ulang terus dia apa tuh kayak putar film gitu kan, ulang. Sampai detail-detailnya dia bisa tahu. Makanya apa yang di sini tuh harus dijaga dengan baik. Ini kan kayak taman deh. Apa yang kita biarin tumbuh tuh harus pasti berfaedah lah, bermanfaat. Gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi kan udah ngomong stres nih, kan berarti kan stres kan normal nih. Bagaimana anak muda ini bisa bedain stres yang normal sama yang enggak? Bagaimana dia bisa membedakan stres yang normal sama yang enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, yang normal yang mana, yang enggak yang mana? Berarti semua itu kan awalnya normal. Lalu mungkin bisa dibilang respon yang tepat kali, bisa dibilang gitu. Saya rasa tidak ada orang langsung tiba-tiba ditimpa dengan stres yang begitu besar. Startnya kecil. Pasti startnya kecil. Ditambahin sendiri. Dan diakumulasi oleh diri sendiri yang membesar-besarkan. Bahwa pikiran itu kan kayak magnifier tuh, kaca pembesar. Kecil dilihatnya jadi besar. Makanya dibilang, janganlah kamu khawatir. Kan dia punya penekanannya itu kan di kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu kan bisa membesarkan sesuatu yang kecil, yang mungkin remeh-temeh jadi sesuatu isu yang jadi main. Jadi utama, jadi besar. Jadi kalau mau bilang normal atau nggak normal, mungkin semuanya diawali dengan normal. Iya kan? Gadget aja nggak apa-apa. Kan cuman main. Lucu mah ini. Lucu 2 jam kena. Ya kan? Bagaimana dia bisa tahu itu normal lagi atau nggak normal? Awalnya normal mungkin, cuma main gadget. Terkecuali kita langsung membuat sebuah peraturan keras, tidak boleh pegang HP. Tapi saya takut habis bikin peraturan itu dia main di belakang. Punya teman atau itu kan lebih celaka lagi. Sudah di luar kontrol saya kan. Jadi kalau mau bilang bisa tahu normal atau nggak normal gimana? Nah pertanyaannya, bagaimana kita tahu dulu yang normal? Tapi selalu akan dimulai dari sesuatu yang mungkin biasa. Normal ini
Semua juga main HP, ya kan? Semua juga hang out dengan teman, minum-minum misalnya gitu kan, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda yang sedikit nyerempet-nyerempet, bully gitu kan. Tapi itu pikir mungkin normal di depan. Tapi akumulasi berulang-ulang jadi nggak normal. Ini mungkin yang balik yang tadi yang sempat dibahas bahwa kalau misalnya diomongin terus-menerus, either denger terus-menerus atau self-talk terus-menerus, Ya, itu bakal amplify apa yang ada di dalam. memperbesar dan memperkuat. Iya, Ya, pengaruhnya. mempertegas pengaruhnya dalam diri itu. Begitu dia sudah besar, dia sudah tertanam, nah sudah. Mungkin itu bisa dibilang, kan istilahnya gini kan, apa ya, terang itu selalu menang dari gelap. Tapi kalau yang dikasih makan gelap terus, bukan berarti terangnya kalah, tapi gelapnya Gelapnya berkuasa. makin besar, ya makin dominan. Nah, mungkin itu kali ya. Mungkin jangan apa ya, jangan punya negatif self talk terus menerus. Ya cuman kan susah. Gitu. Manusia kan kecenderungannya yang tadi saya bilang broken. Jadi siapa sih di sini yang tidak tahu bahwa self talk negatif itu merusak? Semua tahu dan semua juga Cannot nggak help mau. it. Hah? Cannot help it. Iya, cannot help it. Jadi karena kecenderungan tadi itu yang broken itu. Sehingga kalau if you have problem with yourself, don't come to yourself. Seeking help itu di luar yourself, out of yourself. Karena nggak bisa kita cari di dalam, kita lagi broken. Karena view-nya sesuai dengan view yang broken Ya, juga. kita rusak. Iya, Kita nggak bisa mencari sesuatu perbaikan dari sesuatu yang sedang rusak. Kita mesti teriak, cari pertolongan keluar. Nah, kalau berikutnya nih pertanyaannya nih, gimana kita bisa apa ya, punya gambar diri yang benar? Karena kan gambar diri yang benar ini kan tentunya menolong untuk punya kesehatan mental. Jadi pertanyaan lagi, balik lagi. Gimana kita bisa bedain gambar diri yang benar, apa namanya? Ini yang benar Pak, gambar diri Nah, sama yang seperti salah. ini. Mana yang salah? Iya. Semua gambar diri itu kan muncul, ada faktor sosial, ada karena faktor karakteristik dirinya, ya. Terus ada lagi faktor deskripsi tentang diri orang tersebut. Itu ada beberapa sumber. Sampai orang punya namanya self image. Dengan siapa dia bergaul, orang tuanya siapa, pendidikannya di mana, kuliah di kota kecil dengan kuliah di Jakarta membentuk self image yang berbeda, citra diri yang berbeda, ya bukan? Terus karakteristik ininya, orangnya, ya kan? Ada yang mungkin ramah, ada yang cepat marah, ada yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang Itu temperamen lah ya. temperamen. Itu juga membentuk self image. Ada lagi deskripsi secara fisik, ya, rambut ikal, mata sipit, mata belok, itu juga membentuk self image. Nah, jadi kalau kita mau bilang self image yang positif, itu ribetnya luas. Ya, kamu mau dari sumber mana dulu? Oke. Nah, mungkin saya ulangi lagi bahwa nggak ada self image yang positif banget karena sekali lagi manusia itu sudah broken. Jadi kalau kita semua berdiri di depan cermin, kita lihat tuh sebuah pribadi yang broken, yang hancur. Jadi kalau kita mau sekarang mencari yang positif atau dengan kata lain self image yang baik, kita nggak bisa cari dengan diri kita sendiri lihat di cermin. Kita mesti cari pribadi yang lain yang self image-nya itu sempurna, baik dan benar. Contoh ya, bagaimana saya bisa tahu sebuah garis itu bengkok? Kalau saya taruh cermin di depan garis yang bengkok tuh, lurus nggak ya? Nggak bisa. Saya mesti datangin sebuah penggaris yang lurus, taruh di sampingnya, baru saya tahu garis ini bengkok. Harus ada pembandingnya kan? Harus ada pembanding. Dan pembanding itu yang benar-benar paten, lurus, tidak terkontaminasi, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dan dia lasting, dia kekal. Nah, ini kan Tuhan sebenarnya. Pribadi Tuhan yang tadi yang David mungkin sempat kasih tahu yang bahwa Tuhan punya image. Ya, kalau manusia kan sudah jatuh dalam dosa kan punya kecenderungan tadi merusak itu kan sudah membuktikan bahwa sudah broken. Nah, God image itu yang membuat kita bisa kembali kepada yang benar itu yang mana. Jadi kalau mau bilang bagaimana membangun self image yang positif, ya Anda harus kembali kepada yang
sumbernya. Kalau Anda cuman di cermin terus bilang, saya baik, saya bisa, saya mampu, ya, saya nggak salah, I'm not wrong, nothing wrong with me. Saya rasa itu sebuah perkataan yang hanya sebentar, kemudian begitu kita meninggalkan cermin itu, kita kembali lagi. Karena yang problemnya itu bukan di image-nya, tapi di keyakinan terhadap image-nya. Belief-nya itu kan. Maka tadi bilang selalu tuh ada sebuah statement. Kalau statement itu saya sudah berpikir bahwa saya ini adalah orang yang tidak bisa berdiri depan orang banyak dan berbicara. Sampai kapanpun saya ngomong depan cermin, saya bisa. Nggak bisa. Karena statementnya itu masih ada. Saya tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Mungkin kalau bisa disimpulkan, saya adalah cerita yang saya ceritakan tentang diri saya kali ya. What kind of story do you tell yourself? Cerita apa yang kamu ceritakan tentang diri kita? Betul. Tapi kita ambil story dari mana yang kita mau kasih tahu tentang diri kita. Iya. Karena kalau kita comot dari orang lain juga punya masalah. Dari orang tua punya masalah. Dia punya masalah dengan dirinya sendiri, punya masalah dengan orang tuanya, bahkan dia punya masalah dengan kita sebagai anaknya. Nah, kita mau cari cerita dari dalam diri kita sendiri, kita lagi bermasalah. Nah, itu sekali lagi kita mesti mencari story yang paling baik adalah yang tidak punya masalah. Kenapa dia bilang yang sempurna? Nah, kenapa dia bilang ini? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. True. Pattern ya. Karena kita nggak punya jalan. Iya. Dia kasih tahu, this is the way. Kenapa dia bilang aku kebenaran? Karena di kita nggak ada yang benar lagi. Makanya dia bilang I am the truth. Kenapa dia bilang I am the life? Karena dalam kita nggak ada lagi sesuatu yang hidup. Semua itu berupa mati. Mati dalam artinya bukan mati kita nggak bernapas dan jantung kita berhenti, tapi dalam diri kita, dalam roh kita itu semuanya sudah gelap, mati. Saya kasih contoh ya. Kemarin tuh saya dapat sebuah analogi yang baik sekali. Saya berdiri depan cermin, ya, mau nyisir. Saya bisa lihat diri saya di depan cermin. Ada dua unsur, mata saya dan cermin. Untuk bisa saya melihat diri saya clear, jelas, betul ya? Ini kan mau bicara self image. Saya mau lihat ada dua unsur. Cerminnya harus bersih, mata saya harus baik. Karena kalau cerminnya bersih, mata saya nggak baik, saya lihat kabur. Duh, kok saya jelek banget ya? Kok mata saya gitu ya? Padahal mata saya yang burem. Oke, katakanlah sekarang cerminnya sudah bersih, mata saya baik. Apakah saya bisa melihat diri saya dengan baik dan dapat self image yang baik? Belum tentu juga. Ada faktor ketiga, cahaya. Terang. Karena percuma juga cerminnya baik, clean, yang cermin termahal di dunia ini. Mata saya juga nggak ada plus, nggak ada minus, nggak ada silinder. Tapi cahayanya burem, remang-remang. Apakah saya bisa melihat dengan baik? Nggak bisa. Jadi kalau saya cuma mengandalkan mata saya dan cermin, belum cukup. Nah, tadi David tanya, bagaimana membangun self image yang positif? Saya perlu terang. Ini faktor yang luar ini kan, eksternal. Karena terang itu kalau cukup terang menyinari saya bisa lihat dengan jelas. Dia kebetulan dia juga berkata, I am the light. Akulah terang. Wow, seperti itu. Itu dalam ya Pastor. Nah, ini berikutnya pertanyaan ini, gimana menjaga keseimbangan antara mungkin pekerjaan, juga sebagai keluarga, dan berbagai macam role yang kita pegang sehari-hari. Karena ini penting untuk menjaga mental health juga. Jadi keluarga, pekerjaan, pelayanan itu kan ada agendanya masing-masing, ada schedule-nya. Nah, yang kita harus perhatikan kalau saya pribadi ya, saya harus bisa memainkan when I have to stop and when I have to begin, atau saya start lagi, saya aktif lagi. Nah, itu yang orang tidak cakap melakukan itu. Dia lupa tekan tombol stop, dia running terus sampai habis tuh baterai. Dan kita sebut dengan burnout. Hanya satu saja yang bisa terus itu kelinci yang Energizer bunny. Hanya satu itu aja. Kita nggak bisa kayak gitu. Oke? Kita nggak bisa keep going nggak bisa.
Nah, kita harus pintar memainkan when I have to stop and when I have to start again. Jadi saya rasa itu. Nah, nanti kita bisa masuk kepada, kalau gitu mengelola waktu dong Pak. Ya kan, mengelola waktu. Nah, saya mendapati semua orang itu punya waktu yang sama. 24 jam. Tidak ada David punya 25, saya punya 23, kan enggak. Yeah. Semua sama. Dan sebenarnya mengelola waktu itu agak kurang tepat. Karena dengan waktu yang sama, dengan schedule yang sudah ada, harusnya kita cakap mengelola waktu dong. Tapi kenapa kita nggak ngecakap mengelola waktu? Bisa ada yang ditunda, ada yang kebablasan, betul? Ada yang harus lembur. Jadi lebih tepat kita harus mengelola diri. Oke. Karena diri yang mengelola waktu. Kita yang tahu apa when to stop, Iya. when to start. Jadi yang sebenarnya yang jadi problem bukan di waktunya. Waktu nggak bisa ngapa-ngapain kita. Waktu cuma waktu aja gitu. Udah. Itu dimensi waktu. Tapi kita yang harus mengelola diri kita untuk menempatkan di setiap waktu framing-framing yang ada. Time frame yang ada. Gitu kira-kira ya. Itu mungkin juga ini kali ya, kita mesti tahu batasan kita kali ya. Karena kan balik lagi kita punya energi, mental energi kita Ya. kan. Kita harus alokasin dengan tepat kali ya. Tahu kalau Itu udah mau saya bilang. habis. Kapan kita stop? Kapan saya harus tidur? Kapan saya harus makan? Kan kita sekali-kali gini. Aduh tinggal dikit lagi nih. Tanggung. Nah, tanggung ini seberapa tanggung? Sedangkan besok hari udah mulai dengan tugasnya. Apakah itu urusan dengan waktu? Enggak. Itu urusan dengan self-management. Dengan mengelola diri kita yang saya harus push sekarang. Saya mau berhenti sekarang. Atau saya akan diberhentikan dengan paksa oleh waktu. Atau dengan kondisi kita. Dengan kondisi yang sudah lemes. Ya kan udah. Pak akhirnya ke dokter. Bapak harus rest. Bed rest 3 hari. Apa mau begitu? Karena kan balik lagi ya kalau dari kasus saya gitu. Kayak istri saya gitu kalau misalnya kerja lagi capek gitu kan jadi gampang marah kan. Kalau perempuan biasa gitu kan ya. Nah biasa kalau dia udah gampang marah gitu aku bilang. Sayang aku tahu kamu capek. Tapi I'm not your punching bag gitu. So ya lu calm down aja. Nanti kita discuss lagi kalau udah calm down. Ya. Sometimes kita butuh kasih space kali ya kalau orang lagi seperti itu gitu. Kalau saya tidak akan ngomong apa-apa. Begitu saya udah lihat, itu kan bisa dirasain. Hawa-hawanya ya, ada awan gelap. Ya ada feeling-feelingnya, sensornya jalan itu. Waduh ini nggak boleh diterusin nih. Saya diam langsung. Biarin aja, jangan dikomen. Juga jangan gini. Kita mau polite kan? Ya udah, aku kasih waktu buat kamu. Marah. Lu pikir gue gila? Jadi biarin aja udah. Langsung diam, cup, selesai. Nanti kalau udah. Nah, entah itu. Lifespan of one emotion. Jadi lifespan. Ya. Daya hidup sebuah emosi dalam diri manusia sekitar 2-3 menit saja. Oh gitu? Iya. Wow. If you are angry, Just itu wait. lifespan of your anger itu cuma 3 minutes. Oh wow. Oke? Awesome. Pendek banget. Oke. Mungkin less than 3 minutes. Ya. Tetapi it become longer kalau Anda yang tadi itu ulang-ulang ceritanya terus. Muka kadal nih bikin gue marah terus. Nah, dia jadi lifespan-nya jadi longer. Oke. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bahkan bisa 15 tahun. Padahal para ahli mengukurnya lifespan-nya cuma 2 to 3 minutes. Itu kan dari anger jadi resentment kan ya. Ya, dia beranak karena itu yang story yang dia ulang-ulang terus. Nih, kurang ajar nih. Dia relief itu, emotion itu terus-menerus ya. Dia yang menghidupkan. Dia hidupin terus gitu, jadi terus. Jadi seperti namanya kan emotion. Emotion itu Iya, ada motion. energi, itu energi. Oke. Energi emotion. Oke. Energi yang bergerak di dalam tubuh kita. Bahkan ada yang bilang ini, itu dia tuh seperti pengembara. Kita nggak bisa tahu dia ada di mana. Dia vanguard. Pengembara. Sementara di sini. Nah, kita cuma bisa, ya itu kan emosi kita, dia pengembara kemana. Tapi urusannya kita bisa ini enggak. Jangan membuat dia tuh jadi lifespan-nya panjang. Oke. Dia nggak bisa kan siapa? Si Einstein ya. Ya. Energi kan nggak bisa Iya. dimusnahkan. Iya. Dia hanya bisa dirubah bentuk. Law of conservation of energy. Oke, jadi ini saya juga belajar ya tentang emosi itu. Kita juga nggak bisa bilang kalau anak marah itu negatif. Anak cranky itu negatif.
dalam dunia psikologi katanya itu emosi tidak ada yang positif dan negatif. Netral ya? Karena dia energi. Oke. Apakah saya bisa bilang ada energi negatif, ada energi, namanya energi. Ah, Ya, kita nggak bisa bilang dia positif atau negatif. Kita hanya bisa bilang gini, apakah itu produktif atau tidak produktif. Berarti kan hasilnya, Oke. akibatnya. Iya. Contoh, kalau kita bilang sedih itu negatif atau positif? Menurut David, Tergantung nih. tergantung. Tergantung. Tapi orang pendapat umum bilang Negatif. negatif. Iya. Tapi saya bisa bilang positif. Hmm. Contoh, ada orang sedih, putus cinta, ditinggalin pacarnya, selingkuh dengan orang lain. Negatif iya. kan? Down banget, sedih ya, sampai depresi. Tapi dia bisa bikin lagu patah hati dengan itu dan dia jadi kaya. Dia cuan. Iya. Saya bilang itu produktif. Iya. Kebalikannya, happy itu positif apa negatif? Banyak kan orang bilang positif pasti. Pendapat umum bilang positif Pak, happy. Siapa sih yang nggak mau? Oke, I tell you, happy bisa jadi sesuatu yang tidak baik. Ketika Anda terlalu happy, biasanya Anda akan mudah berjanji. Gua traktirin lu ya. Nah. Tenang. Ada bos di sini. Gua traktirin. Lagi happy. Begitu happy kan cuma sebentar aja. Iya. Happy-nya hilang. Makan yuk. Katanya mau traktir. Sorry bos. Sorry bro. Aduh tadi saya keselip lidah. Ini saya Kilaf. cuma kilaf ngomong. Akhirnya orang jadi tidak percaya. Asal ngomong lu. Nggak bisa dipegang. Nah itu jadi sesuatu yang tidak produktif. Nah, happiness juga bisa karena drugs kan bisa. Bisa juga. Nah, kan tentunya itu bukan produktif kan, tapi Ya. happy. Happy. Orang yang use cocaine deh happy. Kalau dia habis use cocaine terus dia bikin lagu bagus ya dia mungkin produktif. Itu mungkin bisa dikatakan produktif, tapi benar apa enggak ya itu lain lagi ceritanya. Oh, itu menarik tuh. Ada lagu gitu ya. Ya bilang nama band boleh lah ya, kayak Oasis gitu ya. Kayak Wonderwall gitu. Itu liriknya artinya apa nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Tapi laku kan? Iya, itu pasti lagi high. I think gitu ya dia ngarangnya. Nah, ini kalau misalnya anak-anak muda ini gimana mereka bisa bicara tentang mental health ke lingkungan sekitar yang nggak ngerti tentang itu? Apa mereka harus cari yang ngerti kah? Atau bagaimana baiknya? Saya rasa zaman sekarang ini dengan perkembangan teknologi, ya, bahkan di dunia sosmed itu kan sudah ada membuka banyak tempat-tempat yang bisa dihubungi untuk bisa Get help, ya? Iya, get help. Dan itu bisa Itu nggak butuh parent consent kan ya? Enggak. Itu bisa dipakai kalau misalnya dia mencari pertolongan di keluarga, terus keluarganya juga nggak terlalu paham, ya. Dia bisa mencari bantuan di situ. Tapi sekali lagi ingat bahwa di balik itu biasanya ada motif-motif yang keliru juga, ya. Misalnya mereka hanya money oriented, ya, untuk komersil. Jadi takutnya dipelorotin di situ. Nah, jadi tetap ada jalan keluarnya. Dunia makin modern, bisa cari pertolongan di mana saja, tapi mesti dipilah juga. Tapi yang paling penting itu adalah teman dulu. Saya nggak akan bisa lepas dari teman. Bahkan kadang dunia sekarang ini ya, yang saya tahu, teman tuh bisa lebih penting dari orang tua. That's true. Bahkan kita bisa lebih dekat dengan teman daripada Orang tua. Nah, buat saya itu adalah sebuah kegagalan bagi orang tua. Gagalnya di mana, Pak? Gagal ketika orang tua gagal menjadi teman. Anak saya makin besar, saya sudah harus pelan-pelan melepaskan status parent saya. Berubah menjadi apa? Friend. Betul. Karena satu waktu, saya kan nggak bisa. Anak saya sudah menikah, saya sudah punya cucu, dan saya masih anggap diri saya orang tua. Itu nasihat seperti apa. Tapi saya bisa seterusnya menjadi temannya dia, even dia sudah punya anak. Jadi itu status yang lebih panjang. Jadi teman, entah orang tua jadi teman, atau temennya jadi teman, atau komunitas di gereja, teman-temannya yang lain. Tapi sekali lagi ingat, nah dia harus pintar-pintar milih teman. Bahkan dia kalau pintar pilih teman, dia menyelamatkan masa depan. True. Betul. Setuju. Dia menyelamatkan masa depan. Karena teman itu mau percaya tidak percaya, punya kontribusi, punya influence terhadap masa depan kita. True. Ya. Jadi intinya kita harus surround diri kita dengan orang-orang yang membangun lah. Ya, jadi taruh
circle kita. Mungkin saya bisa baca sebuah ayat ya. Iya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 ya. Yakobus 5 ayat 16. Dia bilang begini. Karena itu saya mendorong kalian semua, berarti orang-orang yang mendengarkan saat itu kan, untuk membuka hati, open your heart, kepada teman seimanmu, dan saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu terhadap Tuhan. Nah, kata kuncinya itu buka hati dan saling mengakui dengan siapa? Teman-teman seimanmu. Supaya kita bisa saling mendoakan, saling menolong, saling memberikan masukan atau nasihat, advice. Dengan demikian, kita akan diampuni dan disembuhkan. Nah, saya nggak membaca dari ayat ini bahwa dia diampuni dan disembuhkan itu karena dari Tuhan langsung, tapi dari dia open, dia punya hati, open up dia punya heart, dan dia saling mengakui dengan teman-temannya. Itu kesembuhan tuh datang dari pembukaan hatinya dan saling mengakui, saling bercerita, saling curhat itu. Itu tanpa dia sadar, itu healingnya datang, solusinya datang, pemulihannya datang dari situ. Yang tadi saya mungkin pakai contoh saya begitu muntahin ke istri saya, tanpa saya sadar itu recovery-nya datang, walaupun tidak 100%. Tapi itu sudah sangat membantu ngempesin tekanannya, pressure-nya. Dan kemudian ayat kalimat terakhirnya ini seringkali cuma dikutip yang ini doang. Doa orang benar sangat besar, sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Padahal terbuka ayatnya di awal itu. Kenapa bisa besar pengaruh dan kuasanya? Karena keterbukaan. Dia ketemu circle yang dia bisa akuntabilitas, dia bisa percayai. Tapi ini penting juga gini kali ya, karena kalau circle of friend itu kan the bird with the same feather flock together kan ya. Karena kalau orang depres akan narik orang-orang depres. Dengan orang-orang depres dengan orang depres nggak akan nolong orang depres. Nah, makanya di dalam waktu dia bergaul ini, saya dalam konteks gereja ya, misalnya dalam komunitas gereja, kan pasti ada leadernya. Disitulah fungsi daripada gembalanya atau leadernya itu tuh melihat bahwa wah ini nih kok semuanya sama. Dia bisa kasih warning, hey guys, ini hati-hati loh, kita udah mulai bulunya sama semua nih. Ya, kita mesti hati-hati nih. Apa nih? Ya bisa aja yang pikiran positifnya bisa, apakah Tuhan mengirim supaya kita bisa sama-sama seperti Daud di Gua Adulam ya. Semua yang datang dengan tapi harus dipimpin orang yang nggak broken. Kalau orang yang broken itu. Tapi saya percaya di dalam satu circle pasti ada leader. True. Alpha. Pasti ada alpha male. Entah dia mau yang kecil atau besar, pasti ada satu yang kepala sukunya. True. Clan leadernya itu. Nah, ini yang orang kuncinya. Nah, itu yang dari gereja tuh, kalau saya ngomong dari pihak gereja, pemuritan itu penting. True. Yang muridkan siapa? Leadernya itu. Supaya kita menempatkan alfanya itu tuh yang kompeten. Nggak perlu sempurna. Tapi dia punya ketahanan yang lebih baik. Dia punya awareness yang lebih tajam, sensitivitasnya lebih tajam, yang bisa dia, ini buat contoh lah ya. Ini dia bisa deteksi cepat. Wah, sakit semua nih, lapor, dan dia mesti keluar. Jangan kecemplung ke situ. Wah, itu kan maknanya kuat itu. Dia mesti ada punya circle lagi yang lain. Karena kan mesti ada circle yang lain. Circle leaders. Itu yang di tempat saya itu ada circle leaders. Dia curhat di situ. Wih, gimana nih bro? Gue punya ini sekarang. Dikasihlah advice atau kita mau turun, kita punya istilah tuh dikeroyok. Ini semua keroyok. Misalnya ada dua orang yang punya masalah, dikeroyok rame-rame oleh leaders yang mereka merasa lebih kuat, lebih bisa keroyok, dihandle. Tapi ini fakta menarik ya. Kalau misalnya ada gereja yang jemaatnya 5.000 pun, yang kepahitan sama pendetanya kumpulnya bisa sama-sama loh. Mereka bisa ketemu aja gitu ya. Itu kayak ada manit deh. Jadi saya kayak natur yang insting yang bisa langsung. Itu dia, kayak ada magnet ya loh. Itu menarik sekali loh. Mau jemaat ribuan bisa aja ketemu gitu. Dan mereka bikin grup. Nah itu dia makanya kan, yang ada pendetanya sih. Dan itu memang itulah yang tadi yang mungkin bilang, yang manusia selalu cari trouble. Kalau dia nggak ciptain trouble, dia nggak fulfill. Nah itu dia tuh. Nggak fulfill. Gitu. Ini thank you banget nih, Ko Henry. Mungkin sebagai penutup boleh kasih statement atau nasihat buat anak-anak muda tentang topik ini.
Oke, saya mungkin tadi ulangi lagi yang statement di awal yang saya sudah kasih tahu bahwa kalau teman-teman yang menonton podcast ini, kalau kita punya problem, ya, myself, maksudnya diri saya sendiri punya problem, itu sudah pasti saya nggak bisa cari bantuan ke dalam diri saya sendiri. Makanya secara dunia kekristenan, self-care atau self-love itu always fail. Dan kita mengibaratkan diri kita itu seperti ada bocor. Ya, ada bolong-bolong bocor. Kita isi, dia keluar lagi. Kita pikir dengan gadget, kita bisa dapat pemenuhan itu ya, fulfill itu, bocor lagi. Waktu main mungkin rasa happy. Secara temporer happy, fulfill ya. Gue dapat jawabannya nih. Tapi begitu triggernya muncul, kosong lagi. Karena bocor. Ya, kemudian nggak bisa nampung lama. Jadi kita nggak bisa seeking help di diri kita karena kita punya diri yang problem, yang bocor. Nah, kita harus mencari pertolongan yang tidak bocor, yang tidak pernah bocor, tidak pernah kering, tidak pernah habis, yang terus menerus. Nah, di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22, 23, 24 itu dibilang begini. Judulnya aja Kitab Ratapan. Ratapan. Berarti apa tuh? Isi orang stres. Orang stres, orang depresi, orang yang sudah nggak punya hope, ya meratap, menangis. Nah, itu dia katakan di situ bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, tidak habis. Jadi kita ini sebenarnya ya bagus sih datang kepada bantuan-bantuan yang ada di sekitar kita. Baik itu secara medis atau kita di sosmed, tapi kita mesti tetap ingat bahwa itu juga tidak bisa sempurna mengisi kekosongan diri kita, dan kita tidak bisa membantu diri kita sendiri karena kita bocor. Kita harus mencari sesuatu yang kekal, yang terus menerus. Nah, Ratapan tadi bilang kasih setia Tuhan tidak ada habisnya. Bahkan dalam bahasa Inggris, every morning, setiap pagi selalu baru. Saya nggak tahu ya, kita bangun pagi, waktu pertama kali kita open up, kita punya mata, apa yang pertama kali timbul di pikiran kita? Apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang negatif yang tadi dikatakan? Oh, mati. Tugas belum selesai. Deadline. Apakah begitu? Atau kita bangun pagi dengan mengingatkan diri kita bahwa hari yang baru itu Tuhan mendatangi kita bukan dengan kasih yang basi, tapi dengan kasih yang baru. Wow. Yang kasih yang betul yang gimana? Yang tidak bocor, yang tidak habis-habisnya, yang tidak berkesudahan. Dan ayat itu dilanjutkan gini. Dan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Baca. Ratapan 3:24. God is my portion, bagianku, said my soul, kata jiwa. Dengan kata lain itu fulfillment jiwa yang tertinggi. Yes. Berarti gini, pertama kita harus tahu, cari di tempat yang benar. Ya, cari di tempat yang tepat, yang kita tahu waktu dia isi kita tidak berkesudahan. Dan selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya, dan jiwa kita itu sampai berkata, that's it. Ini yang gue cari. Ini yang gue cari. Inilah bagian, God is my portion. Ini yang aku paling butuh. Nah, ini yang seringkali kita setiap pagi kita begitu disibukkan, yang tadi bilang burn out dengan kita lupa retelling. Kalau tadi dibilang anak-anak muda di Amerika retelling terus, dia punya isunya sampai jadi besar, malah tambah parah. Nah, kenapa nggak retelling yang ini? The truth. Bahwa setiap hari kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita selalu setiap pagi dengan kasih yang baru loh. New every morning, itu kan ada lagunya tuh. New every morning. Nah, saya tuh seringkali tuh kalau ngomongin ayat ini ya, saya menggambarkan tuh kayak Tuhan tuh peluk kita every morning.
Dan dia cuma kasih tahu, I love you. Apapun yang kamu alami, whatever it is, yang problem itu, dia perlu kita cuma I love you. Even solutionnya tuh belum ada. Ya, jalan keluarnya tuh belum kelihatan. Terang itu belum kelihatan kan, kalau orang dalam mental illness atau mental issue itu kan bisa sampai gelap banget. Tapi jangan lupa kasih tahu buat yang self talk itu, diri dia bahwa Tuhan tuh selalu ngomong I love you. Dan saya sangat mempercayai makanan buat jiwa adalah kasih. True. Yeah. Makanan buat jiwa adalah kasih. Kasih yang menerima, kasih yang menghargai, kasih yang mengangkat value-nya. Dan itu Tuhan kasih tahu, I love. Dan dia bukan hanya secara verbal, kata-kata yang retorika, kosong cuman asal ngomong gitu. Tapi dia melakukan dengan perbuatan. Yaitu dengan pengorbanannya di atas kayu salib yang bergema, echoing every morning, bahwa dia selalu mengasihi. Tugas kita cuma itu aja. Tell yourself. Karena ini kan isunya kan tentang diri kita kan. Nah kalau tadi David bilang, story apa nih yang saya bisa masukkan? Ambil God's story. Amen. Jangan pakai your self story karena lagi broken. Jangan pakai your parent story, juga mungkin dia broken. Atau siapapun yang juga ada brokennya yang belum kita ketahuan aja. Tapi pakai God's story ini, you tell yourself every morning. Bahwa even I cannot see yet, ya, solusinya, jalan keluarnya, terangnya, tapi dengan kasih tahu diri kita, Tuhan mengasihi. Nah itu kalau bilang tadi immune, itu immune. Itu resilience yang kasih tahu, I'm not alone. Ada orang yang mengasihi kita. Manusia bisa tinggalin kita kan? Ya kan manusia kan gitu. Ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abang kau tenang. Itu kan umum banget. Tapi yang satu ini story-nya beda. Dibilang bahwa Kristus mati waktu kita masih berdosa. Saya rasa nggak ada satu pribadi di dunia ini yang mengasihi kita waktu kita lagi hancur-hancur. Bahkan orang tua kita sendiri pun bisa berbalik. Ya kan? Betapa banyak orang tua yang mengatakan kepadanya, wah kamu nyusahin papa aja. Disown banyak yang didepak nggak. Nah iya toh. Lagi. Papa harus gimana lagi nih? Mama harus gimana? Udah habisin harta keluarga. Hancur ya, anaknya lagi babak belur, lagi utang, lagi apa kan? Gagal. Tapi yang satu ini story-nya beda. Jadi saya mungkin tutup dengan ini ya Pak ya. Saya dengan kesaksiannya Russell Brand, kalau pernah dengar. Siapa? Russell Brand ini dia tuh influencer terkenal sekali gitu ya di UK. Nah dia tuh punya semua yang dunia tawarin lah. Fame, cewek, booze, drugs, semua dicoba gitu ya. Tapi dia bilang hidupnya dia tuh kosong. Dan dia punya problem mental health gitu. Sampai akhirnya dia ketemu kasih yang sempurna gitu. Dan sejak itu hidup dia berubah total. Dan dia bilang ini yang gua cari selama ini gitu. Ya. Dan padahal dia punya semua yang istilahnya dunia tawarkan lah gitu. Dan itu masih nggak bisa fulfill. Itu hukum si Pascal. Pascal ahli matematik ya. Yeah. Matematik. Dia membuat sebuah statement bahwa di dalam every human heart there is a God-shaped hole. Ada sebuah lubang yang hanya only one yang bisa masuk dan pas di situ. Hanya Tuhan. True. Jadi saya bisa menyimpulkan, sebandel-bandelnya Anda mau lari kemana pun, Tuhan gak grogi. Tuhan gak nervous, wih nanti dia gak balik nih. Dia gak. Lu mau cari apapun isi lubang itu gak bisa akan fulfill. Mau pakai apapun yang di bawah matahari itu di dunia ini gak bisa. Sama seperti Raja Salomo kan? Iya punya semua. Endingnya dia akan bilang sia-sia. Apa sih yang dia gak punya? Semua dia sudah coba, semua dia sudah punya. Sudah coba, sudah punya, sudah alami. Dia bilang sia-sia. Karena lubang yang satu hanya Tuhan. Nah mungkin yang tadi yang influencer itu dia ketemu begitu dia. Pek. Berubah total hidup. Langsung berubah. Ah itu dia. Makanya tadi sekali lagi yang itu, if you broken, jangan come to yourself.
Because you're broken. Broken, you're broken. Ya. Siap. Thank you banget Ko Henry buat waktunya. Sama-sama. Dan biarlah ini jadi sesuatu yang memberkati buat para pendengar kita di rumah gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya.